Ya, lalu pemirsa, apa alasan Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan sistem ganjil genap di tengah pandemi COVID-19? Berikut kami hadirkan pernyataan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo di program Ain Sore. Ganjil genap ini tentu tujuannya adalah kita bersama-sama dapat menurunkan atau mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan cepat, dengan segera. Karena berdasarkan evaluasi kami, ternyata mobilitas orang di Jakarta di tengah-tengah pelaksanaan PSBB masa transisi ini cukup tinggi. Di sisi lain, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 sudah mengatur dari hulu. Artinya mulai dari orang yang akan bekerja diatur, di mana di sana ditetapkan dengan masa transisi ini tetap mengedepankan prinsip 50%-nya work from home, bekerja dari rumah, dan 50%-nya masuk kantor. Bahkan itu pun disyaratkan dengan pembagian minimal 2 shift. Untuk besok, dari rekan-rekan kepolisian akan melakukan tindakan preventif di mana belum ada penilangan. Tetapi bagi yang melanggar itu akan tetap diberhentikan di jalan dan kemudian diperingatkan bahwa besok sudah ganjil genap dan Anda diharapkan untuk ke depan tidak melakukan pelanggaran karena mulai hari Kamis akan dilakukan langsung secara masif penilangan apakah itu secara manual maupun melalui Electronic Traffic Law Enforcement Polda Metro Jaya. Sekarang Jakarta bahwa tidak ada lagi instrumen pengendalian pergerakan orang sejak SIKM ditiadakan tanggal 14 Juli kemarin, maka begitu bebasnya orang bergerak. Perlu instrumen pengendalian pergerakan orang dan satu-satunya yang sekarang ada adalah dengan pembatasan ganjil genap. Harapannya ini menjadi pesan kepada seluruh perkantoran di Jakarta bahwa tolong ditaati prinsip peraturan gubernur 50% dari rumah bekerja, 50% masuk dan pembagiannya pun 2 shift minimal. Diberlakukannya ganjil genap, Pak Syafrin, mohon maaf, diberlakukannya ganjil genap berarti akan memancing orang untuk menggunakan kendaraan umum dong ya Pak berarti ya? Iya, untuk angkutan umum perlu dipahami bahwa MRT, LRT, dan Transjakarta dari hasil penilaian standar pelayanan minimum, justru seluruh penumpang itu menggunakan masker dan jaga jarak itu terus dikedepankan. Contohnya untuk MRT, kapasitas satu rangkaian ratangga kita itu sekarang kapasitasnya 390 orang dan pada jam sibuk itu hanya terisi paling tinggi 100 orang. Artinya jika ini kita lakukan pembatasan, maka kapasitas MRT di masa jam sibuk itu masih mampu menampung. Tetapi tujuan kita sebenarnya bukan itu. Tujuannya adalah agar warga aware bahwa kita saat ini masih di tengah-tengah upaya bersama mengatasi pandemi COVID-19. Pak Syafrin, sudah diantisipasi akan ada penumpukan penumpang seperti yang terjadi pada saat pembatasan Transjakarta beberapa bulan yang lalu, Pak? Ya, memang kami mengambil pengalaman pada tanggal 16 Maret. Dan oleh sebab itu besok untuk Transjakarta pun kami lakukan penambahan armada. Tidak hanya menyiapkan bus cadangan untuk sapu jaga, tetapi justru keseluruhannya kami tambahkan pada 10 koridor utama yang bersinggungan langsung dengan ganjil genap dari 13 koridor yang dilayani. Jadi masing-masing koridor kami tambah jumlah busnya sebesar 25%. Tetapi pesan kami adalah tidak memindahkan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, tetapi warga harus aware bahwa sekarang jangan melakukan dulu pergerakan yang tidak penting. Begitu dapat giliran untuk bekerja di rumah, silakan Anda bekerja tetap di rumah. Yang mendapat giliran ke kantor tentu akan menyesuaikan. Demikian.